Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini tadi anak-anak sudah belajar matematika ya. Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, jangan sungkan untuk tanya sama Bu Aini. Insya Allah Bu Aini akan membantu kalian dalam mengerjakan soalnya. Untuk materi berikutnya, hari ini kita belajar tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Coba anak-anak buka halaman 9. Halaman 9 tematik tema 1 ya. Nah, hari ini kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, masih ingat enggak selama kalian 3 bulan di rumah, kalian tentu saja semoga masih ingat ya, karena Pancasila itu adalah dasar negara kita. Jadi jangan sampai lupa, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus hafal Pancasila. Coba kita bersama-sama untuk mengucapkan 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama apa? Ayo. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, jangan sampai ada yang lupa, diingat-ingat. Nah, sekarang kita belajar nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita lihat sila yang pertama, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Jadi kita semua beragama, meskipun di luar sana tidak semua beragama Islam ya, tapi yang jelas sebagai warga negara Indonesia yang baik harus percaya adanya Tuhan. Bagi kita umat Islam, kita percaya adanya Allah, lah itu termasuk nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Jadi dalam Pancasila ini, sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama. Misalkan kita beragama Islam, tetangga kita, teman bermain kita ada yang beragama selain Islam, jangan diejek. Kamu agamanya enggak Islam, aku enggak temenan sama kamu. Lah, enggak boleh kayak gitu. Jadi kita semua berteman sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita semua berteman karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masih ingat enggak apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang kita lakukan. Contohnya, apabila kita berada di rumah, kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, berhak mendapatkan perhatian, uang saku misalnya, itu adalah termasuk hak kita. Tapi jangan lupakan kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, coba kewajiban dengan hak mana yang harus didahulukan? Tentu saja kewajiban. Jadi jangan sampai kita menuntut hak kita terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kewajiban. Nah, tadi kan hak-hak anak, misalkan kalau di rumah tadi mendapatkan kasih sayang. Jadi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita di rumah. Contohnya membantu orang tua,
Kemudian membantu itu bisa banyak ya, bisa membantu membersihkan tempat tidur yang paling sederhana. Kemudian kalau habis makan, kita bisa mencuci piring kita sendiri. Jadi itu termasuk menjalankan kewajiban. Nah, setelah kita bisa mencuci piring sendiri, kita berhak untuk mendapatkan pujian. Yang namanya hak itu nggak harus selalu misalkan tadi ya uang saku, uang jajan, terus dikasih apa, hadiah apa gitu, nggak harus selalu seperti itu. Tapi mendapatkan pujian dari orang tua itu juga merupakan hak kita. Jadi orang tua kita memuji kita apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, itu sudah bagus sekali. Kemudian selain mengakui adanya persamaan derajat antar manusia, dalam sila kedua ini kita juga harus saling tenggang rasa, saling menyayangi, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu contohnya misalkan dulu ada gempa di Palu, jadi kita ikut menyumbang baju, menyumbang sembako untuk orang-orang yang ada di Palu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu saling membantu apabila ada daerah yang mengalami kesulitan, itu kita sama warga Indonesia itu saling membantu meskipun kita beda pulau, beda agama, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi dalam sila ketiga ini kita harus mewujudkan rasa cinta pada tanah air. Bagaimana caranya? Kita bisa membeli produk dalam negeri, kemudian kita mencintai budaya kita, tarian adat, makanan khas, rumah adat, dan lain-lain. Jadi jangan sampai anak-anak itu membanggakan budaya luar negeri, misalnya yang lagi tren saat ini ya, K-pop, artis Korea ganteng-ganteng, cantik-cantik, terus tariannya juga bagus-bagus. Gak boleh kayak gitu, boleh asalkan kita juga jangan melupakan budaya dalam negeri kita. Kalau anak-anak tahu budaya Indonesia itu sangat bagus sekali loh. Coba lihat beragam tarian adat dari Sabang sampai Merauke, dari yang tarian adat di daerah Sumatera misalkan tari saman, kemudian di Papua juga ada tari, di Kalimantan ada tari perang, kemudian di Papua juga ada tari-tariannya. Itu unik-unik sekali. Bahkan kemarin waktu Asian Games itu kan ada tari Ratu Jaru ya, itu dunia itu sangat terkagum-kagum sekali dengan tarian Indonesia itu. Jadi bagus sekali. Jadi anak-anak jangan sampai kalaupun misalkan suka dengan tari-tarian yang ada dari luar, jangan sampai melupakan apa yang kita miliki di Indonesia ini juga tidak kalah bagus dengan yang ada di luar. Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi dalam sila keempat ini menjadi pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah itu sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah. Jadi musyawarah itu pengambilan keputusan dalam sebuah diskusi misalkan. Jadi pengambilan keputusan untuk dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu kesepakatan ya. Jadi misalkan kalau kalian misalkan berkelompok ya 4 orang ini biasanya kalau kalian kelompok kan ini bawa misalkan kalian membuat tugas masak-masakan, jadi dibagi rata. Misalkan ini ada yang bawa panci, ada yang bawa tempe, ada yang bawa garam, tapi ada salah satu yang enggak setuju. Jadi dicari solusinya bagaimana seperti itu supaya tidak ada yang saling memberatkan. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai yang terkandung adalah agar masyarakat Indonesia itu tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi
harus saling menghargai, kurang lebih sama dengan sila yang kedua. Seperti itu ya anak-anak ya. Jangan lupa di rumah tetap baca buku, baca materinya. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya.